Setiap hari kita nguburin orang, Pak. Bapak ambil tanggung jawab. Semua buntung, Pak. Nggak ada yang untung, Pak. Kalau ini jalan terus seperti ini. Orang se-Jakarta. Namanya siapa? Irfan, Pak. Jangan seperti begini. Apalagi ibu hamil masuk. Ibu hamil kalau kena COVID mau melahirkan paling susah. Pagi ini saya terima satu ibu hamil meninggal. Kenapa? Melahirkan COVID. Itu bukan soal pelanggaran aturan. Nama ibu siapa? Diana. Ibu Diana dan perusahaan ibu tidak bertanggung jawab. Ini bukan soal untung rugi, ini soal nyawa, ya. Kita ini mau nyelamatin nyawa orang. Dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Pokoknya semua, ini pekerja-pekerja ikut aja. Kenapa? Karena orang-orang tidak peduli seperti ini. Sekarang tutup kantornya dan langsung nanti akan diproses. Dan katakan pada semua, pulang. Taati aturan. Mengerti? Itu adalah video sidak dari Gubernur Jakarta Anies Rashid Baswedan ke sebuah kantor di kawasan Sudirman. Mas Anies, ya. Tampaknya Anda sangat marah sebetulnya ketika sidak di hari pertama. Pesan apa sebetulnya mau Mas Anies sampaikan dengan video yang kemudian viral cukup disaksikan oleh banyak orang? Iya, pesan untuk ambil tanggung jawab bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua. Tempat bekerja punya tanggung jawab melindungi keselamatan pekerjanya. Wabahnya sedang tinggi-tingginya, penularannya cepat, tingkat fatalitasnya tinggi. Melihat seperti ini, ya jangan mereka suruh masuk. Apalagi perusahaannya itu bergerak di bidang yang tidak termasuk kebutuhan mendasar masyarakat. Bukan esensial, bukan kritikal. Dan pekerjanya harus masuk. Kalau pekerja akan ikut saja pada aturan yang dibuat oleh perusahaan. Justru pimpinan perusahaannya yang harus menunjukkan bahwa saya mau melindungi anak buah saya. Kemarin kenapa menjadi sesuatu yang ironis? Bayangkan Mas Budiman, ini gedung lantai 43. Semua yang di tempat itu amat terdidik. Dan mereka melanggar hal yang sangat mendasar. Bukan pelanggaran peraturan, pelanggaran akal sehat, pelanggaran kemanusiaan. Jadi saya tuh sempat mikir, kan kalau kita lihat ya Mas, pelanggaran itu ada. Ada orang melanggar karena kebutuhan, ada melanggar karena keserakahan. Kalau kebutuhan itu kalau dia tidak melakukan, maka kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ini di gedung yang amat tinggi dengan bisnis yang sangat bisa dibilang bukan upah harian, tapi yang dilakukan adalah berisiko kepada pekerjanya. Jadi saya katakan pada dia bahwa ini adalah sikap tidak bertanggung jawab. Pulang semua kerja dari rumah. Dan kantor itu kemudian disegel, ditutup, dan kepolisian sudah menetapkan ada tersangka di dalam perusahaan itu. Ini pesan kepada semua institusi, baik institusi komersial, institusi sosial, institusi apapun, bahwa pada masa ini adalah masa bahaya. Mas Budiman, kalau boleh saya sampaikan, hari ini Mas Budiman, kami memakamkan 347 jenazah dengan protokol COVID sampai dengan jam 6 sore tadi. Dan 347 ini orang-orang yang 2 minggu lalu berbahagia bersama keluarganya, tidak punya masalah, terkena COVID, dan kemudian wafat. Saya ingin mengingatkan pada semua bahwa jangan kita anggap enteng. Dan pesan kepada seluruh institusi, boleh saja gedungnya di lantai pencakar langit, tapi pemerintah akan menjangkau semua dan akan menindak tegas. Dan tindakannya kepada manajemen. Karena anak buahnya akan ikut, karyawannya akan ikut. Saya tadi pagi sidak dengan Kapolda, dengan Pangdam di stasiun kereta api. Sama. Banyak yang bekerja, ada sektor perkebunan, ada yang bekerja di urusannya pertambangan, yang tidak ada sambungannya dengan sektor esensial dan kritikal. Tapi semua bilang, Pak, kalau kami tidak masuk, kami kena sanksi.
Dan ini juga tadi Kang Emil juga cerita dalam kata tadi pagi rakor sama-sama dengan Mas Ganjar, Kang Emil. Di banyak tempat kita menemukan situasi yang sama. Jadi rakyat di masyarakat ini dalam situasi satu sisi ada wabah, mereka tahu ini berisiko, di sisi lain ketemu dengan aturan-aturan lembaga yang tidak memikirkan keselamatannya. Jadi saya minta kepada semua, pada masa ini prioritaskan keselamatan. Oke. Keuntungan insya Allah bisa kembali, profit insya Allah bisa kembali, tapi nyawa yang sudah lepas tidak pernah bisa kembali. Oke. Dan itu adalah saudara kita. Baik, Mas Anies, saya ke Kang Emil. Di Jawa Barat kan ini kan daerah padat juga ya. Daerah-daerah di Pantura itu kan banyak industri-industri, daerah yang padat dengan pekerja ya. Ini gimana pabrik-pabrik juga berada di daerahnya Kang Emil? Ini gimana pengelolaan dan menegakkan aturan demi untuk kemanusiaan itu sendiri? Kang Emil, gimana langkahnya? Ya, jadi tadi seperti yang Pak Anies sampaikan dan juga data-data kita miliki, itu pelanggaran ini kan multidimensi. Dari ketidaktaatan ini ada skala individu sampai skala korporasi. Nah, yang memang saya sangat sedih itu adalah pelanggaran skala korporasi yang melanggar aturan pandemi atau PPKM. Tadi Pak Menteri Perindustrian disaksikan Pak Anies, Mas Ganjar juga menyampaikan ada 500-an industri yang ditutup karena melanggar prokes dan lain-lain, dan mayoritas ada di Jawa Barat karena kan 60% industri di Indonesia memang ngumpulnya di Jawa Barat. Jadi bisa dibayangkan dari pemilik perusahaannya sendiri yang tadi rata-rata pasti kaya raya, berpendidikan, sengaja mencari-cari celah untuk melakukan aktivitas yang keluar di aturan-aturan PPKM. Nah, kami setelah tadi siang berkoordinasi akan mulai sidak, karena di lapangan waktu kita akan tegaskan terjadi tadi Mas tarik ulur bahwa dia punya surat izin, kira-kira gitulah ya, kecualian yang saya harus konfirmasi supaya tidak keliru juga. Jadi kalaupun dia mengaku esensial, tetap isi orang itu tetap harus 50%. Karena percuma kalau semuanya normal seperti biasa, target penurunan pergerakan itu tidak akan tercapai ya, dengan banyak pengecualian itu, kira-kira begitu. Nah, besok lusa kita akan bergerak ke zona-zona industri itu, satu untuk memastikan Anda tidak memiliki surat pengecualian, ya, surat izin operasi kegiatan manufaktur istilahnya, itu pasti kita akan tutup. Kedua, kalau dia memiliki surat itu, kita harus memastikan dia esensial, dia sesuai aturan pekerjaan harus turun di 50% dan yang sifatnya back office perkantoran hanya 10%. Nah, itu yang akan dilakukan. Nah, yang sedih sebenarnya, prihatin lah istilahnya. Kita ini bertiga ini kan lagi fokus ngurus yang meninggal, orang sakit, sehingga energi buat mendisiplinkan warga itu kan mengambil energi yang lain, seharian kita, yang sebenarnya menurut saya kalau seluruh elemen ini disiplin, fokus kita tuh ngurusin oksigen, ngurusin obat, ngurusin orang meninggal, sehingga terganggu oleh waktu-waktu mendisiplinkan orang sehat, orang pintar yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi peran media juga penting, seperti Kompas ini, untuk mengedukasi, memviralkan agar mereka ini kalau tidak berpartisipasi percuma. Saya sampai bilang ini mau diperpanjang PPKM darurat ini. Kalau Anda tidak berpartisipasi, ketidaknyamanan ini akan terus jilid-jilid, kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi evaluasinya itu pergerakan sudah membaik hari ini dari laporan, tapi sesuai target. Kemudian mungkin 2-3 hari ini ketaatan akan lebih meningkat. Di level individual sebenarnya udah lebih baik dibanding yang lain-lain. Saya kira. Baik, Kang Emil. Saya pindah ke Mas Ganjar. Mas Ganjar, kalau Jawa Tengah itu kan zona merahnya ya, kalau kita menggunakan terminologi dari Satgas, terus bertambah. Bagaimana langkah pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan bahwa warga Jateng itu kemudian patuh dengan PPKM darurat? Apa yang mau dikerjakan? Ya, saya sampaikan pada kawan-kawan saya untuk tidak bosan mengedukasi, nggak boleh capek, mesti banyak cerewet dan kemudian melibatkan kelompok-kelompok masyarakat. Jadi baru saja ini belum selesai, kita doa bersama
istighosa dengan para kiai ini baru berjalan untuk kita titip. Yuk masjid-masjid, gereja, vihara, semuanya ya, kita buat pengumuman-pengumuman. Jadi kita kecilkan pada komunitas-komunitas. Kita minta tolong, minta bantuan para tokoh-tokoh ini untuk mengedukasi. Terus kemudian yang industri, saya kira modelnya mirip lah sama Jakarta, Jawa Barat juga ya. Kita bicara sama Apindo. Nih sudah ada pengalaman nih, kita lihat beberapa tempat tidak disiplin, terus kemudian akal-akalan. Tadi saya ceritakan dalam rapat pagi ini dihadiri kawan-kawan juga itu. Di Jawa Tengah sudah ada cerita. Jadi kantornya suruh masuk, terus kemudian seragamnya suruh bawa seragam kantor sama baju yang sipil, baju ganti gitu. Karena kalau di operasi katakan gitu ya, suruh ganti baju, bilangnya customer gitu. Sudah ada itu yang seperti itu. Sistematis ya? Iya, pokoknya ngakal itu ada saja lah. Nah makanya saya sampaikan hari ini Dinas Industri Perdagangan sama tenaga kerja, saya minta untuk ngobrol dengan para pemilik, pengusaha, Apindo untuk yuk kita bareng-bareng yuk gitu ya. Jadi kita kasih sinyal dulu, kita edukasi, ya memang harus sabar sih. Tapi begitu tidak ya kita minta maaf ya. Besok saya ambil tindakan tegas semuanya, tapi kita kasih peringatan. Karena kemarin terjadi Mas, yang kaki lima itu masih jualan, masih rame, orang masih dine-in di situ, tapi sisi yang lain, yang gede-gede merasa, lu gimana sih kami udah tutup, kami udah bisa take away, tapi kenapa yang lain boleh nongkrong gitu kan? Ada aja terus ya? Ada yang protes, makanya kemarin ya ada tindakan lah, ada disemprot, terus kemudian jadi cerita ramai. Ya saya sampaikan, coba SOP-nya diperbaiki. Satu, kasih pengumuman, pada saat mau aksi kasih peringatan, begitu tidak ambil tindakan. Nah urutan-urutan ini kita sampaikan agar kita bisa mengedukasi itu. Maka kalau kita lihat bagaimana mengecilkan, kami mencoba untuk tadi itu zonanya dikecilkan, terus kemudian perangkat yang ada di sana kita minta bergerak, dan kita sampaikan kepada mereka, ayo dong, tokoh masyarakat, tokoh agama, kita bantu sosialisasikan. Cerita-ceritanya kita ceritakan secara terbuka sebenarnya. Rumah sakit sudah penuh, ya, dokter sudah banyak yang kelelahan, sudah kelenger, perawat kelenger, ya. Terus kemudian oksigen sulit. Anda mau ngantri di sana atau Anda tinggal di rumah begitu. Itu sudah sampai komunikasinya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita ceritakan terus-menerus kepada masyarakat. Kalau saya melihat perkembangannya sampai dengan kemarin, mulai banyak yang berkomentar, mulai banyak yang bersuara bahwa ya kita harus berpartisipasi. Maka saya agak melihat heran saja. Biasanya saya berkeliling hampir tiap hari, humas saya merekam, sehingga ada dialog saya dengan seorang mahasiswa. Maka Mas Anies tadi cerita, padahal pendidikannya tinggi, Mas Anies nggak ada ternyata hubungannya, nggak ada hubungannya korelasinya. Ternyata ya sudah, kalau interestnya tinggi, dia ngeyel aja, ntar aturan kengeyelannya itu dibuatkan gitu ya. Terus diapain Mas Ganjar? Yang ngeyel-ngeyel itu diapain? Kenapa Mas? Yang ngeyel-ngeyel itu diapain? Penindakan dan pengawasannya gimana? Ya kita tindak, umpama kemarin terjadi di Rembang, di Semarang begitu, mau suruh bubar, nggak mau dibubarkan, terus kemudian suruh balik ya, model-model kalau yang angkutan suruh balik, yang di situ nggak dibubarkan. Nah cerita ini akan panjang ya, akan panjang kalau kemudian tidak ada peningkatan kualitas. Maka beberapa kabupaten kota sekarang sudah mulai kasih warning nih. Kasih warning mulai dengan tindakan-tindakan penggunaan perda, mulai dengan denda dan sebagainya disiapin. Nanti kalau tidak bisa kita denda. Ada orang yang mengatakan, wah lambat, oh tidak. Saya bilang ini ice breaking pada PPKM baru kok, PPKM darurat kok, ini ice breaking. Masyarakat itu sekarang merasanya kaget gitu. Kok tetangga saya tiba-tiba meninggal ya? Kok tiba-tiba guru saya meninggal, kiai saya meninggal, saudara saya meninggal, sahabat saya tiap hari WA meninggal. Dia kaget. Tapi sisi lain dia belum siap untuk kemudian berpartisipasi, tinggal di rumah untuk tidak bergerak. Itu dia belum siap. Maka masih bahasanya Mas Budiman itu ngeleng gitu masih. Ngeleng DWJ, bingung gitu ya kira-kira. Ya. Ngeleng itu bahasa Sunda. Oke, baik Mas Ganjar. Sekarang kembali ke Kang Emil ya, Gubernur Jawa Barat. Ini kan PPKM kan menangani bagian hulu ya.
pengendalian mobilitas masyarakat agar tidak banyak berkeliaran di luaran. Nah, sekarang di sesi berikutnya kita akan masuk pada bagian hilir. Apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi bagian hilir, termasuk tadi rumah sakitnya kurang, oksigennya kurang, dan lain sebagainya. Inisiatif Pemda yang mau dikerjakan apa? Tapi jawaban Kang Emil setelah jeda berikut ini.